Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasuli. Wa fi riwayatin wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in istaqsamtum bihi kitaballahi wa sunnatan nabiyyih. Wa qala inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan kuliah kali ini di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Ini adalah pertemuan yang ketiga, kita akan membahas bersama terkait dengan metodologi memahami sumber ajaran Islam. Ya, memahami Islam membutuhkan metodologi yang tepat tentu saja. Ya, setiap pendekatan relevan dengan pemikiran Islam yang berkembang. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, dan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ayat ini secara jelas memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita juga taat kepada ulil amri. Ya, dan apabila kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, ya, maka kemudian hendaknya kita kembali kepada farudduhu ilallah ai ila kitabillah, ya. Kembalikanlah kepada Allah, artinya kembali kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, war rasul, kepada rasul, yaitu kepada sunnah nabawiyah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, dan itu adalah lebih baik, ya, ahsanu ta'wila, ya, lebih baik akibatnya, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36 juga kita diingatkan dengan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, ya, tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin ataupun juga seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman, ya, apabila idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu perkara dalam syariat ini, maka ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak ada pilihan baginya, ya, terkait perkara tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tadi tidak taat, ya, atau tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalam mubina, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.
Ya, kemudian hadis dari Nabi SAW ketika riwayat ini sama, ya, maknanya sama, yaitu taraktu fikum amroini. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui lisan Rasul SAW yang mulia menyatakan, dia beliau bersabda bahwasanya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, ya, yang apabila dipegang teguh dua perkara itu, maka tidak akan kalian itu sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu pertama adalah kitabullah, ya, kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatur Rasul, dan juga sunnah nabawiyah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkait dengan metodologi memahami sumber ajaran Islam, maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. But the problem dan masalahnya adalah ketika interpretasi terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis itu memiliki banyak ragam, ya, sehingga kemudian kita perlu adanya metodologi lebih detail lagi, ya, dalam setiap pembahasan, ya, yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga ayat Al-Quran yang begitu banyak dan juga hadis yang melimpah, ya, memiliki dimensi-dimensi yang mestinya kita bisa memahami lebih detail mengenai sumber ajaran Islam. Baik, kita akan bicara tentang yang pertama untuk memahami ajaran Islam, yaitu tafsir atau ulumut tafsir, ya, metodologi dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu bagaimana, ya, kita memahami ayat Al-Quran dengan benar, ya, tentu saja dengan prinsip-prinsip dalam menafsirkan Al-Quran atau metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, kita pahami bahwa ilmu dasar untuk menafsirkan Al-Quran secara akurat dan kontekstual adalah dengan, ya, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Hadis, ya, kemudian juga menafsirkan Al-Quran dengan akwal daripada para ulama, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan juga menafsirkan Al-Quran dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ulumul Quran, termasuk di dalamnya adalah tafsir Al-Quran, ya, maka kita juga harus memahami tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, ya. Konteks sejarah turunnya ayat itu penting, ya, untuk pemahaman yang tepat, ya, sehingga kemudian untuk memahami, ya, sumber ajaran Islam yang pertama, hendaklah kita memahami, ya, metodologi dari ulumul Quran wa tafsir, yaitu metode cara, ya, dalam memahami ilmu-ilmu Al-Quran, dan di dalamnya juga ada ilmu tafsir, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kita harus paham maknanya, ya, mulai dari terjemahannya, ya, kemudian juga maknanya, kemudian tentu saja tafsirnya dari para ahli tafsir, ya. Demikian juga, ya, metodologi dalam menafsirkan Al-Quran, ya, yang disebut dengan tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menafsirkan dengan akwal pendapat daripada para ulama, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, hingga, ya, menafsirkan Al-Quran dalam konteks, ya, tafsir bil ilmi, ya, atau birro'yi, yaitu dengan sains atau ilmu pengetahuan, ya. Selain itu ada beberapa cabangan, ya, dari tafsir, misalnya tafsir bil isyari, yaitu juga menjadi bagian dari tafsir bi ra'yi, ya. Oke, ini adalah tafsir, ya, bagaimana metodologi ilmu tafsir. Contoh tafsir tentu saja banyak sekali, itu nanti dikaji dalam pembahasan ulumul Quran wa ulumut tafsir, ya. Ulum artinya ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan juga metodologi tafsir, cara dalam menafsirkan Al-Quran. Yang paling standar, ya, ada tafsir Ibnu Katsir yang menjadi rujukan dalam tafsir klasik, ada tafsir Jalalain, kemudian yang kontemporer itu ada Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan, ada tafsir Al-Munir. Ya, kalau di Indonesia ada tafsir Hamka, punya Hamka, ya, kemudian tafsir Al-Misbah, dan yang lainnya. Oke, ini yang pertama, metodologi ulumul tafsir. Yang kedua adalah metodologi ulumul hadis, yaitu metode dalam ilmu hadis. Kita pahami bersama tadi bahwasanya Rasul SAW bersabda, ya, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasul yang mulia, ya, di mana beliau bersabda, sungguhnya aku telah, ya, ini, ya, sesungguhnya aku
utitul Qur'ana, telah diberikan, telah diwahyukan Al-Qur'an, mislahu mahu, dan yang semisalnya yaitu al-hadis. Maka metode dalam memahami ilmu-ilmu terkait dengan hadis, ulumul hadis, pertama bisa dilihat ya dari otentisitas hadis, artinya kualitas dari hadis tersebut ya. Bisa dilihat dari sisi keasliannya, penilaian kualitasnya, kemudian juga keabsahan dari hadis tersebut. Ya, kita pahami hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn ya. Semua yang menjadi pendapat ya, ucapan sabda beliau, kemudian af'al ya, artinya itu tindakan beliau, kemudian juga sifat beliau dan juga takrir ya, perbuatan para sahabat yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis. Nah, hadis itu dikatakan hadis apabila ya klasifikasinya itu terpenuhi. Ya, hadis itu mestinya adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Ya, kalau hadis yang doif ya itu nanti perlu adanya syawahid. Sebagian ulama menyatakan boleh untuk fadhailul a'mal. Ya, yang tidak boleh adalah hadis yang maudhu atau hadis yang palsu, karena hadis yang maudhu atau palsu itu bukan hadis, tapi itu adalah sebuah riwayat yang tidak ada atau sumbernya itu bukan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah hadis ini tadi berkaitan dengan kualitas dari hadisnya, kemudian juga sanad dan matannya. Maknanya bahwa sanad dalam hadis, ya sebagaimana kita pahami bahwa hadis itu diriwayatkan dari para imam muharrij ya, yang mengumpulkan atau menulis hadis, kemudian meriwayatkan ya, beliau mendapatkan dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, ya sampai kepada nanti tabiut tabiin, kemudian ke tabiin, kemudian para sahabat. Nanti sahabat ada yang sahabat yang sighar, sahabat kecil, ada sahabat yang kabir, yang besar, baru kepada sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanad itu rangkaian dari orang-orang yang meriwayatkan hadis itu mestilah sanad yang memang bersambung, salsal gitu ya, dan juga nanti matannya itu sesuai juga dengan Al-Quran, sesuai dengan riwayat yang lainnya, sesuai juga dengan akal sehat. Jadi terkait sanad dan matan, maka rangkaian perawi dan teks hadis yang harus diperiksa secara ketat. Ini masuk ke dalam ya ilmu ulumul hadis ya, ilmu ulumul hadis ya, ilmu ya. Satu ulum berarti jama dari ilmun. Ulumul hadis berarti ilmu-ilmu terkait dengan hadis ya, mulai dari mustalahul hadis, kemudian juga ilmu rijal ya, kemudian ilmu riwayah, ilmu diroyah dalam ilmu-ilmu hadis ya. Jadi hadis menjadi sumber dalam syariat Islam ya, kemudian dianya itu menjadi juga penjelas ya dari Al-Qur'an, kemudian juga bisa menetapkan hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Oke, setelah metodologi ulumul tafsir atau ulumul Quran, kemudian metodologi ulumul hadis, kemudian juga metodologi kalam ya, atau teologi. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita bahas tentang kalam itu kan dari kata-kata ya, kalam itu ucapan ya, kalamullah artinya ucapan, lebih tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, metodologi dalam memahami Islam ini juga bisa dilihat dari sisi teologinya. Misalnya dalam hal penggunaan akal ya, memahami ajaran Islam ya bukan hanya dengan tadi keyakinan, keimanan saja, tapi juga dilengkapi dengan logika, nalar ya, yang sifatnya itu tentu saja sangat mendasar ya. Nah, ini penggunaan dari akal, la'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian itu bisa mengoptimalkan dari akalnya ya. Nah, ilmu kalam ini biasa mengkaji atau membahas tentang sifat dan eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala secara rasional, termasuk juga semua hal yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Berarti kaitannya dengan ilmu akidah ya, atau ilmu tauhid. Jadi memastikan bahwasanya wujud Allah itu ada gitu ya. Kemudian juga la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kemudian menjadi juga bagian dalam mempelajari Islam
ya bagaimana pendekatan teologi ini menjadi satu karakter yang menarik dalam kajian Islamic Studies, dalam kajian Islam ini ya. Contoh pemikirannya banyak sekali, misalnya ketika Imam Al-Ghazali misalnya menyeimbangkan antara akal dan wahyu dalam Islam, ya mencoba untuk merespon dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang berasal dari Yunani, terutama pemikiran-pemikiran filsafat ini betul tidak ini sesuai dengan syariat Islam, terutama nanti dari sisi eksistensi keberadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang gaib yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Oke, ini yang ketiga. Yang berikutnya ada metodologi biasanya itu disebutnya kalau di sekarang ini dengan ilmu tasawuf dan juga mistis Islam. Mistis ini bukan berarti sesuatu yang horor gitu, bukan ya, tapi mistik itu sesuatu yang memang tidak terlihat oleh panca indera dan nanti kaitannya biasanya dengan moral ya. Makanya di sini ada pendekatan spiritual, artinya memahami Islam melalui dimensi batin dan juga hati ya. Kalau kaitan dengan tasawuf ini memang sangat kontroversi ya. Sebagian menyebutnya ya sudah akhlak atau adab atau tazkiyah ya, yaitu istilah lain. Nah, silahkan saja ya menggunakannya ya. Nah, kemudian juga ada makrifat, pengenalan mendalam pada hakikat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, makanya ada asma wa sifat ya. Kemudian ya dalam dunia Islam juga kita mengenal ada istilah tarekat ya, yaitu jalan spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya bagian dari sebuah fenomena yang ada di masyarakat dan itu juga mereka sangat banyak sekali ya. Mungkin ini perlu dijelaskan lebih detail ya, dan juga yang pasti kita harus melihat mengkajinya lebih mendalam sebelum kita menjudge tentu saja gitu ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana sejarahnya, bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya, bagaimana dengan sekarang ini, apakah mungkin ada bagian-bagian juga yang menyimpang atau bagian-bagian juga yang memang perlu kita pelajari lebih mendalam. Oke ya. Kemudian yang berikutnya ada metodologi kajian fikih dan juga kaidah usuliyah. Ini menarik ya. Ini kebetulan di bidang saya ya, ketika kita bicara tentang Islam tentu saja salah satu ilmu yang berkembang itu adalah ilmu fikih ya. Ini juga sangat panjang ketika Nabi SAW itu mendoakan ya kepada salah satu sahabatnya ya, Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada dia al-faqihu fiddin ya, pemahaman yang mendalam terhadap din, wa 'allamahu ta'wil, dan ajarkanlah metodologi takwil atau tafsir dalam Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran ya. Dalam surat At-Taubah terkait dengan fikih juga muncul liyatafaqahu fiddin. Artinya adalah ya pemahaman secara mendalam. Sedangkan metode kajian fikih dan kaidah usuliyah di sini terkait dengan bagaimana mempelajari Islam dari dimensi fikih ya. Fikih ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sering sekali menjadi hukum Islam ya. Fikih Islam, hukum Islam ya. Walaupun nanti hukum Islam itu bukan hanya fikih ya, termasuk juga di dalamnya itu ada konun ya, kemudian juga kita juga memahami tentang syariah itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini metodologi kajian fikih ya berarti mempelajari Islam dari dimensi hukum-hukumnya ya, dimensi fikihnya. Oke, fikih itu apa? Ya, fikih itu simpelnya adalah ilmu hukum Islam yang mengatur kehidupan umat manusia gitu ya. Pertama nanti ada fikih ibadah ya, berarti aturan-aturan yang terkait dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah mulai berwudu, tayamum, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, umroh, puasa, saum ya, dan yang lainnya. Pokoknya dimensi hukumnya ya. Dimensi ibadah itu fikih ya, ada fikih ibadah, kemudian ada fikih muamalah. Kalau dalam fikih ibadah berlaku al aslu fil ibadati haramun illa madalad dalil alal amri ya. Sementara kalau dalam fikih muamalah itu ada kaidah al aslu fil muamalati al fil. Jadi asal dari hukum muamalah itu adalah boleh, aslu fil ibadati atau al aslu fil muamalati al ibahah, mubah boleh, illa madalad dalil ala tahrim, kecuali sampai ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan secara kalau kaidah fikih ibadah maka tidak boleh dilakukan kecuali ada contoh, tapi kalau fikih ibadah ya silahkan dilakukan selama tidak ada larangannya
ya. Nah, untuk memahami fikih atau metodologi atau ilmu yang melahirkan fikih itu nanti disebut dengan usul fikih. Usul berarti asal dasar pokok ya. Jadi usul fikih itu adalah prinsip dan metode dalam menafsirkan hukum Islam. Sebenarnya lebih tepatnya usul fikih itu ya apa? Yaitu ilmu yang mengkaji mengenai apa? Fikih, ilmu yang mengkaji tentang dasar-dasar dari penetapan fikih. Nah, itu ya, itu adalah usul fikih, ya prinsip dan metode menafsirkan hukum Islam. Nah, kalau dalam usul fikih sendiri itu dikaji mengenai sumber dari Islam, sumber hukum Islam, ya. Selain tadi ada Al-Quran, ya, kemudian ada hadis, ya, kemudian nanti ada qiyas, ada ijma, ada istihsan, ada istishab, ada syarhu qablana, ada qaulus sahabi, ada saddu zari'ah, ada al-adah muhakkamah. Itu nanti kajian dalam usul fikih ya, bagaimana fikih hukum Islam itu didasarkan kepada Al-Qur'an dan didasarkan kepada hadis ya. Nanti ada juga menyebutnya yang ketiga itu adalah ijma atau qiyas. Ijma dan juga qiyas ya. Qiyas dulu baru ijma gitu ya. Nah, itu kemudian setelah itu baru adilatul ahkam, ada istihsan, ada istishab, ya maslahah, ada syar'u qablan, ada qaulus sahabi, ada saddu zari'ah, ada al-adah muhakkamah. Ya, itu adalah dimensi dari fikih atau hukum dalam Islam yang metodologinya ya kajiannya itu adalah fikih dan usul fikih termasuk kaidah fikih ya sebenarnya nanti ada satu lagi yaitu maqasidus syariah. Oke. Kita lihat yang berikutnya ya. Kalau ini adalah metodologinya itu fikih, artinya mengkaji ya, cara mengkaji belajar tentang dimensi hukum ya, dimensi fikih dari syariat Islam, maka berikutnya dalam metodologi studi Islam itu juga kita mengenal bagaimana metodologi pemikiran modern khususnya di dalam Islam ya. Artinya apa? Ya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga majunya peradaban di timur dan barat gitu ya, sehingga memerlukan adanya reinterpretasi ajaran di dalam Islam khususnya terkait dengan ya nas atau nusus yang doni bukan yang qot'i. Kalau yang qot'i itu sudah clear, sudah jelas gitu ya. Nah, di sini berarti reinterpretasi ajaran maknanya menyesuaikan Islam dengan isu zaman sekarang. Sebenarnya bukan menyesuaikan ya, yang lebih tepatnya itu adalah yang menjawab berbagai isu sekarang ini ya berbasiskan kepada values atau nilai-nilai dalam ajaran Islam ya. Misalnya isu kontemporer kan cukup banyak, HAM misalnya ya, hak asasi manusia gimana nih ya. Dalam Islam itu HAM itu seperti apa, hukukul insan gitu ya, hukukul insaniyah itu seperti apa gitu ya, terkait dengan muslim dengan non muslim ya, kemudian juga orang-orang yang mungkin melakukan dosa besar gitu ya. Seperti apa tuh hukumannya ya, melanggar HAM atau tidak ya. Kemudian juga isu di dunia Islam sendiri terkait dengan demokrasi gitu ya. Ya, awalnya memang kita tahu demokrasi itu dari Demoskratos itu dari Yunani sana ya, tapi kemudian ya diserap ya dipakai digunakan oleh banyak negara-negara Muslim gitu sehingga kemudian nah, jadi seperti apa nih sebenarnya. Itu juga isu kontemporer dan mungkin juga gender ya, ketika mungkin karena adanya pengaruh peradaban ya, sebenarnya bukan hanya Islam saja gitu ya, pengaruh di peradaban misalnya seolah-olah itu perempuan itu ya sudah di dapur sumur kasur gitu ya. Nah, benar sih nggak ada masalah juga sih sebenarnya gitu. Cuman ada beberapa budaya yang seolah-olah itu apa dulu ya, misalnya apa tidak boleh sekolah misalnya gitu ya, tidak boleh sekolah dulu gitu ya, kemudian juga apa perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah gitu nanti jadi rumah tangga. Nah itu ya isu-isu gender juga termasuk sebenarnya ya di ini sebenarnya di mana di dunia Islam juga banyak ya, ini biasa pengaruh dari konstruk sosial budaya sebenarnya. Kenapa? Kalau dalam Islam kan sudah jelas ya, kalau di hadis dikatakan ummuka 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 gitu ya. Artinya justru perempuan itu ya sangat dimuliakan. Ini perlu kita kembangkan. Contoh pemikiran tadi dari pemikiran modern itu ya ada misalnya Arkun itu dan tentang kritik nalar Islam.
Ya, nanti ada Jasir Auda, ya, kemudian yang termasuk reformis ya ada Muhammad Abduh, kemudian juga Muhammad Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, dan tokoh-tokoh yang memang menjadi pembaharu dalam pemikiran Islam, baik itu dari sisi pendidikan, ya, kemudian juga politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu menjadi hal yang menarik. Oke. Kemudian kalau yang di prodi metode apa pendidikan agama Islam, nanti ada juga metodologi dalam pendidikan Islam atau metodologi pendidikan agama Islam, ya. Artinya kalau ada ilmu pendidikan maka ada ilmu pendidikan agama Islam. Kalau ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan matematika, pendidikan biologi, maka ada pendidikan agama. Dalam hal ini adalah pendidikan agama Islam. Nah, pendekatan pengajarannya ya beda dengan ya, pendidikan pada umumnya, karena ini adalah pendidikan agama Islam. Di sana ada integrasi ilmu agama dan juga pengetahuan umum. Ada ilmu pendidikannya, tapi di sana ada ilmu Islamnya, karena ini memang materi yang diajarkan itu adalah Islam. Maka ilmu pendidikan agama Islam. Tujuannya tentu saja agar ya mendidik para peserta didik ya sekarang ini menjadi murid ya berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan tentu saja menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Nah, implementasinya cukup banyak ya di Indonesia. Ada lembaga pendidikan agama Islam mulai dari pondok pesantren baik itu Halafiyah ataupun Salafiyah ya, yang tradisional ataupun yang modern, kemudian juga ada madrasah diniyah, ya TPQ-nya, TPA-nya, ya, kemudian ada madrasah formal baik itu MI, MTS ataupun madrasah aliyah, ya, kemudian juga ada lagi nanti apa model-model yang baru, misalnya ada kutab, ya, kemudian juga ada homeschooling yang Islamik, ya, kemudian juga ada sekolah alam Islam, ya, sekolah Islam, SDIT, SMPIT, SMAIT, sekolah Islam gitu ya. Nah, kemudian juga banyak sekali model-model pendidikan yang berbasis kepada Islam, dan itu merujuk kepada bagaimana pendidikan agama Islam ya dari sisi kontennya, dari sisi lembaganya juga. Kalau dari sisi konten juga kalau di SD, SMP, SMA, SMK ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, dari situ kita bisa melihat oh ternyata ada nih ya pendidikan agama Islam. Nah, ada juga metodologi tekstual dan kontekstual. Maksudnya adalah apa? Jadi bagaimana memahami Islam ya secara tekstual, ya secara sumber teks yang ada, kemudian juga secara kontekstual dari konteks dari ya kejadian yang ada tersebut. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat dari sisi textual understanding, yaitu memahami teks secara literal dan autentik. Ya, tadi kan kita sebutkan bersama bahwa sumber dari Islam itu kan Al-Quran kemudian hadis ya. Maka untuk memahami Al-Quran dan hadis ada yang sifatnya textual understanding, memang ada yang sudah qat'i dan tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Kemudian ada yang kontekstual approach, ada juga yang menyesuaikan dengan konteks sosial dan juga budaya. Ya misalnya tentang zakat misalnya gitu ya. Ketika zakat itu kalau di misalnya di Saudi Arabia ya dengan kurma atau dengan gandum, tapi kalau di Indonesia itu menggunakan ya beras ya, kemudian juga mungkin di wilayah Indonesia Timur itu menggunakan ubi gitu ya, jagung atau mungkin sagu gitu ya. Nah, ini kontekstualnya. Sholat juga sama, kalau mungkin di Timur Tengah sebagian besar orang memakai jubah gitu ya, komis ya. Kalau di Indonesia banyak yang pakai sarung. Nah, kalau di Turki banyak yang pakai celana panjang, kadang pakai kaos gitu ya. Di Indonesia juga kadang banyak juga ya. Jadi ada yang sifatnya memang dalam Islam ini ada yang sifatnya itu memang mesti harus diterjemahkan, dipahami secara tekstual, tapi ada juga yang bisa dipahami secara kontekstual. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga kajian yang sangat berkembang sekarang ini yaitu kajian tentang maqasid syariah, yaitu maksud dan tujuan syariat. Jadi tujuan dan nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana maqasid ya, maqasid itu artinya maksud dan tujuan syariat. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Dalam maqasid syariat itu ada hibduddin, ada hibdun nafas, ada hibdul akal, ada hibdun nasl, dan juga hibdul mal. Sekarang berkembang ada hibdul daulah, ada hibdul irad, dan juga hibdul jamaah atau hibdul bi'ah, yaitu bagian dari maqasidus syariah. Oke. Kemudian yang terakhir ya yang menarik dalam konteks sekarang ini juga adalah metodologi muqarranah
al-mazahib ya, muqaranah madhab, perbandingan madhab. Kebetulan sertifikasi dari dosen saya juga bidang perbandingan madhab gitu ya. Jadi menarik nih ya. Kenapa? Karena memang realitasnya seperti itu ya. Realitasnya kalau kita lihat itu ya memang masyarakat itu bermadhab ya, kemudian juga dengan lembaga, organisasi dan karakternya sendiri-sendiri, ya, maka perlu kita ya di sana itu bukan membandingkan sih sebenarnya ya, lebih tepatnya itu ya mempelajari lah gitu ya, mempelajari kok ini agak beda, yang ini beda, yang ini beda. Ya kalau madhab biasanya konteksnya adalah fikih ya, walaupun nanti ada madhab dari sisi akidah juga ya, perlu kita pelajari, misalnya beda antara Sunni dengan Syi'i ya, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu kan perlu dilihat ya, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, itu kan juga perlu dipelajari ya. Walaupun biasa kalau madhab itu perbandingan madhab biasanya lebih ke madhab fikih karena biasanya berada di bawah kajian hukum Islam atau fikih Islam ya. Jadi perbandingan madhab ini sebenarnya menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan ya dalam Islam ya. Kemudian tujuannya adalah apa? Untuk memperluas wawasan dan meningkatkan toleransi atau tasamuh ya tadi, bijaksana dan bijaksini ya. Oke, ada perbedaan tapi bukan perbedaan yang usul, bukan yang utama gitu ya, tapi mungkin perbedaan dari sisi fikihnya ya. Misalnya sholat ada tarawih, ada yang 23, ada yang 11 gitu ya. Kemudian juga mungkin dalam sholat subuh misalnya ada yang menggunakan kunut, ada tidak menggunakan kunutnya. Ya, kemudian juga sholat jamaah Jumat ada yang adanya sekali, ada yang 2 kali gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Jadi harapannya apa atau manfaatnya? Ya membangun dialog dan juga harmoni antar umat Islam. Ini yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, bagaimana hubungan ya antara umat Islam sendiri itu bisa bisa terbangun. Jangan sampai umat Islam itu terpecah-pecah ya kepada madhab, kepada golongan, kepada kelompok-kelompok tertentu ya, jangan sampai seperti itu. Walaupun nanti dalam riwayat banyak sekali yang menunjukkan bahwa saya sataftariku ummati ala sab'a atau ala salas wa sab'ina firqah ya, akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Nah, itu juga memang sebuah realitas yang terjadi saat ini, maka kita perlu bijak dalam menyikapi perbedaan ya, kalau itu perbedaan adalah sifatnya furu'iyah, sifatnya yang khilafiyah dalam masalah fikih misalnya gitu ya. Nah, itu maka kita perlu lebih berlapang dada dalam menyikapinya ya. Oke, ini adalah kajian tentang bagaimana metodologi dari sumber ya ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam itu bisa pelajari dari sisi metodologi ulumul tafsirnya, kemudian metodologi ulumul hadisnya, metodologi filsafat dan teologi atau kalamnya, metodologi tasawuf atau tazkiyah, dan juga Islamic mysticism-nya, metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah, ya fikih dan usul fikihnya, kemudian metodologi pemikiran modern dalam Islam, metodologi pendidikan agama Islam, ya metodologi tekstual dan kontekstual, serta metodologi muqarranah madhab, ya metodologi perbandingan agama. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita itu semakin memahami Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga kita akan dapat ya memahami Islam secara benar, melaksanakannya dan mendakwahkannya dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, kepada semesta, bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan Islamnya itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian, wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.